Kembali lagi di Ruang Zaki Channel bersama gua Reza Zaki. Di video kali ini kita akan membicarakan tentang bagaimana sih tips menjadi seorang saksi ahli di pengadilan. Karena saksi ahli adalah salah satu elemen yang penting untuk kita mencoba untuk menyelesaikan sebuah perkara hukum. Ini bukan soal menang atau kalah, tetapi keterangan ahli itu bisa memberikan daya dukung terhadap keputusan hakim dalam mempertimbangkan sebuah perkara. Tidak semua pihak itu mampu dan mau menghadirkan saksi ahli, tetapi jika pihak itu kemudian menghadirkan saksi ahli, dia selangkah lebih maju untuk memberikan kredit point terhadap proses perkara yang sedang dia perjuangkan. Pengalaman saya ketika beberapa kali menjadi saksi ahli baik di Mahkamah Konstitusi, di pengadilan, ini menjadi pelajaran yang begitu penting bagi siapapun, ya, akademisi, ya, pegawai negeri sipil dan lain sebagainya. Pastikan kita memiliki sebuah standar sebagai seorang saksi ahli. Apa itu? Saya selalu menempatkan seolah-olah ini ada sebuah bagian dari tanggung jawab moral, dan juga bagaimana kemudian kita memberikan servis yang terbaik, yang optimal bagi orang yang memberikan kepercayaan kepada kita, sehingga ketika kita diminta untuk menjadi seorang saksi ahli di pengadilan, maka kita sudah memberikan apa saja katalog yang bisa kita berikan, service yang bisa kita berikan kepada orang yang meng-hire kita. Saya seringkali menyampaikan bahwa selain dokumen-dokumen dasar yang seorang saksi ahli persiapkan, dari mulai KTP, kemudian kurikulum vitae, surat tugas dari institusi, termasuk paper. Ada pengacara yang berpikir bahwa makalah atau paper itu tidak terpenting dalam penyampaian seorang saksi ahli di pengadilan. Tapi bagi saya, dalam banyak kasus yang sering dimenangkan, paper menjadi sangat fundamental bagi seorang saksi ahli di pengadilan. Mengapa demikian? Karena jarang kemudian panitia maupun para hakim itu cukup concern untuk mendengarkan keterangan ahli. Walaupun beberapa sudah cukup advance dengan merekam keterangan ahli, misalnya dilakukan oleh seorang panitera, tetapi ketika kemudian seorang ahli itu membawa sebuah paper, baik dokumen dalam bentuk soft file di dalam sebuah flash disk ataupun hard copy yang dibagikan kepada hakim, penasihat hukum maupun lawan, itu akan memberikan daya pembeda. Kita pastikan bahwa paper yang diberikan itu menjadi alat bagi para hakim untuk mengutip pendapat kita dalam putusannya nanti. Itulah yang berbeda antara saksi ahli yang membuat paper dengan saksi ahli yang tidak membuat paper. Ada beberapa saksi ahli senior yang sudah malang melintang dan sangat terkenal reputasinya. Satu kali saya temukan, ditanya oleh hakim apakah membawa paper, jawaban dia, saya hanya membawa CV. Ini menunjukkan bahwa jam terbang juga tidak menentukan bagaimana dia memahami tentang strategi menjadi seorang saksi ahli. Oleh karena itu, teman-teman sekalian, paper yang kemudian kita persiapkan tidak perlu tebal-tebal, ya. Dan paper ini sebaiknya hanya menjadi panduan kita dalam membangun sistematika berpikir, berdebat di dalam ruang pengadilan, bukan untuk dibaca seperti halnya seorang dosen misalnya mengajar di kelas lalu menampilkan PPT dan dia membaca seluruh isi PPT. Paper ini tentu saja harus dimulai dengan judul yang menarik, judul yang mengekspresikan tentang
peristiwa yang kemudian sedang sedang dijalankan. Yang kedua, dipastikan paper ini terbagi ke dalam beberapa segmen, dari mulai pendahuluan, kemudian ada pembahasan topik-topik yang kemudian makin spesifik, kesimpulan, dan jangan lupa daftar referensi atau daftar pustaka. Kita nggak perlu kemudian membuat berbagai macam kutipan yang banyak, karena yang penting adalah pendapat seorang saksi ahli. Mengapa demikian? Karena kita diberikan keleluasaan untuk memberikan sebuah opini yang ilmiah. Kita tidak bisa memberikan pendapat di luar dari kepakaran kita. Kalau Anda seorang ahli di bidang hukum pidana, maka Anda tidak diperkenankan untuk menyenggol kepakaran ilmu lain, misalnya hukum perdata, atau sebaliknya. Jika Anda ahli hukum keuangan negara, maka Anda tidak boleh menyenggol persoalan yang lain, misalnya hukum agraria dan seterusnya. Itulah cara kemudian hakim menegaskan di awal apakah Anda memiliki sebuah kepakaran khusus, sehingga hakim akan mencoba mensupervisi pendapat-pendapat kita apakah ada yang keluar dari track keilmuan kita atau tidak. Jika kemudian ada sebuah diskusi, pertanyaan, perdebatan yang mulai keluar dari track keilmuan kita, maka Anda katakan bahwa mohon maaf, saya tidak bisa menjawab karena itu bukan keahlian saya. Itu sesuatu yang sangat pantas untuk disampaikan seorang saksi ahli di dalam sebuah pengadilan. Paper ini tentu saja harus memuat tidak hanya soal teori-teori dasar, tetapi studi-studi kasus, putusan, jurisprudensi, produk-produk hukum terbaru tentu saja, yang kemudian bisa memperkuat bagaimana kemudian sebuah argumentasi hukum itu mampu untuk diterima dan dicerna dengan baik oleh para hakim. Nah, inilah kemudian yang menjadi penting teman-teman sekalian, sehingga jika jam terbang kita makin banyak, kemampuan menulis kita dalam buat paper juga semakin baik, kemampuan kita dalam memberikan pelayanan kepada law firm ya yang mempercayakan kita untuk menjadi seorang saksi ahli itu juga baik, maka tentu saja kita akan menjadi seorang ahli yang setiap saat akan memiliki value, memiliki nilai yang tentu saja diukur dari bagaimana konsistensi jam terbang dan pelayanan yang baik untuk penanganan sebuah perkara. Semoga bermanfaat buat teman-teman sekalian. Sampai ketemu di video-video selanjutnya.